Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Pagi ini aku mau share kegiatan aku tentang room tour rumah ini ya teman-teman. Kemarin ada yang request tentang room tour rumah. Nanti aku mau coba videoin ya buat kalian semua. Nah, sebelumnya aku awali hariku ini dengan membuat 2 cangkir kopi seperti biasa. Ini tuh kopi favorit aku, kopi hitam merek Nescafe. Hehe, jadi iklan gak apa-apa ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Amin. Nah, ini dia kopi aku, teman-teman. Udah siap, aku mau ngemil bareng bapia kacang hijau gitu. Semalam aku beli di minimarket. Lanjut, sebelum aku room tour, aku mau nyetrika dulu ya teman-teman. Ini tuh video aku persembahkan buat kalian yang nonton, yang katanya paling mager sama kegiatan setrika menyetrika ini ya. Semoga video ini memberikan semangat buat kalian memulai nyetrika. Kalau aku sendiri jujur aku suka nyetrika teman-teman. Kenapa? Karena nyetrika ini adalah salah satu upaya untuk merawat pakaian-pakaian yang aku miliki ya. Kenapa aku bisa senang sama nyetrika? Karena kembali lagi di sini aku sudah menerapkan pola hidup atau gaya hidup minimalis ya. Jadi, aku tuh hanya memiliki beberapa pakaian aja atau aku membatasi pakaianku sesuai dengan kebutuhanku. Aku juga pilih bahan-bahan pakaian yang aku suka gitu, teman-teman. Jadinya memudahkan aku untuk menyetrika. Tentunya bahan pakaian yang nyaman dipakai ya, seperti rayon, kaos, katun gitu ya. Kecuali hijab ya atau bergo. Untuk hijab sendiri juga aku lebih banyak sekarang model hijab yang langsung atau bergo gitu ya, teman-teman. Karena aku menganut pola hidup atau gaya hidup minimalis, aku berusaha untuk menyederhanakan segala sesuatu yang aku punya, termasuk pakaian ini ya, teman-teman. Untuk bergo, aku lebih memilih warna-warna yang polos, terus cutting-an yang membuat badan atau wajah kita itu terlihat lebih tirus, terlihat simple ya. Dan kenapa polos? Supaya bisa dipadu-padankan dengan pakaian atau gamis apapun. Di sini untuk pakaian sendiri aku hanya memiliki gamis dan daster ya. Ada kaos juga beberapa biji. Untuk gamis sendiri aku udah pernah share di videoku kemarin. Aku hanya memiliki 7 potong sesuai dengan 7 hari dalam seminggu ya teman-teman. Kadang itu nggak setiap hari pergi juga. Gamis itu aku batasin 7 aja. Kenapa? Karena biar ketika aku ada urusan di luar aku bisa pakai gamis. Misal aku kan nyuci 3 hari sekali ya teman-teman. Kalaupun maksimal banget gamis aku itu kotor 3 atau 4 potong, aku masih punya 3 potong itu bersih di lemari. Dan aku usahain banget karena aku nyuci 3 hari sekali, otomatis keesokan harinya aku nyetrika pakaian-pakaianku yang udah kering gitu loh teman-teman. Jadi semua pakaianku itu terus bergulir atau terus mobile untuk secara bergantian dipakai gitu ya. Jadi tidak ada pakaian menganggur gitu loh, apalagi pakaian yang
tidak tersentuh atau tidak terpakai dalam kurun waktu yang cukup lama, contoh beberapa bulan atau mungkin bisa tahunan mungkin ya. Jadi maka dari itu aku tuh sering banget melakukan declutter atau memilah-milah barang-barang atau pakaian yang sekiranya dalam kurun waktu tertentu, misal dalam 2 bulan, 3 bulan itu nggak aku pakai atau nggak aku sentuh sama sekali. Sayang banget kalau kita punya barang atau pakaian itu nggak kita sentuh sama sekali. Ibarat kata barang itu kan walaupun benda mati, tapi kita harus merawat dan menjaganya ya teman-teman, harus kita sayang-sayang. Untuk apa barang dipajang kalau tidak ada fungsinya gitu ya istilahnya. Awal mulanya pas aku mau declutter itu, kadang aku juga memiliki rasa sayang gitu ya, mungkin pakaian yang kita punya itu adalah saat membelinya ada historinya, ada perjuangannya atau mungkin yang kita inginkan gitu ya. Cuma menurut aku sendiri daripada pakaian atau benda-benda di rumah itu yang sudah ada nilai esensialnya atau sudah tidak ada fungsinya itu terus berada di rumah dan tidak digunakan, maka akan lebih mubazir gitu ya. Kita pun akan lebih capek karena kita perlu merawatnya gitu loh, ada PR lebih. Sedangkan tugas ibu rumah tangga itu sendiri kan sudah banyak ya. Itu salah satu upaya juga, makanya di sini aku menyukai kegiatan nyetrika, mencuci baju. Sebenarnya tugas ibu rumah tangga lainnya pun aku suka karena aku membatasi diri aku untuk memiliki banyak barang gitu loh teman-teman. Aku hanya memiliki sedikit barang, makanya aku bisa rawat semuanya, aku bisa sentuh semuanya. Gitu ya. Lain halnya mungkin kalau aku mengkoleksi barang dengan jumlah yang lumayan banyak, mungkin ada beberapa barang yang tidak aku sentuh atau tidak aku rawat sama sekali karena waktu dan tenagaku yang tidak cukup begitu loh teman-teman. Begitu juga dengan daster ya, aku udah nyaman banget dengan daster. Jangan khawatir, zaman sekarang model motif daster itu udah banyak sekali ya teman-teman, dari yang model klasik sampai yang kekinian. Jadi untuk ibu rumah tangga nggak usah takut kalau di rumah itu pakai daster. Karena nyaman aja gitu ya. Kita aktivitas rumah tangga itu kan bergerak setiap saat ya, bahkan hampir berapa ya, nggak sampai 24 jam tapi hampir sampai malam juga masih bergerak. Jadi kalau kita tidak memakai pakaiannya yang nyaman, maka kegiatan rumah tangga pun mungkin akan terganggu ya, akan terhambat, tidak selancar mungkin kita kalau pakai pakaian yang nyaman. Begitupun untuk kaos, di sini aku hanya memiliki kaos sekitar 3 atau 4 potong, itu hanya untuk aku gunakan saat aku olahraga ya teman-teman. Saat aku menganut atau menerapkan gaya hidup minimalis ini, aku merasa lebih tenang karena hal-hal yang aku lakukan di dalam hidup ini adalah hal-hal yang bersifat esensial atau yang penting-penting saja. Karena gaya hidup minimalis ini tidak hanya menyangkut tentang barang, pakaian ataupun lainnya ya, bisa menyangkut tentang menyederhanakan tentang keuangan, pola pikir, bahkan pola hidup. Aku hanya melakukan dan berusaha melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk hidupku saja gitu, dan mengurangi hal-hal yang kurang ada manfaatnya gitulah teman-teman. Aku sangat menikmati profesiku sebagai ibu rumah tangga karena melakukan berbagai aktivitas kegiatan di rumah itu kan sebenarnya kalau dipikir-pikir itu adalah impianku dari dulu ya. Makanya kalau saat aku mengeluh tentang tugas ibu rumah tangga yang banyak, tentang capek melakukan aktivitas ibu rumah tangga, itu aku mungkin mengkufuri nikmatku sendiri ya. Karena dari dulu bukankah kita sendiri yang berdoa kepada Allah, kepada Tuhan, bahwa ingin memiliki rumah, ingin merawat rumah sendiri, ingin berkegiatan di rumah sendiri, memasak di rumah sendiri begitu ya. Ketika Allah sudah mengabulkannya, kenapa kita lalai begitu ya kira-kira. Hehe. Ya jadi kemana-mana ya membahasnya.
nggak apa-apa ya teman-teman, sekedar share. Nah ini salah satu gamis juga yang aku punya. Gini loh teman-teman, aku suka saat ini ya udah setahunan gini aku mengenakan pakaian gamis yang terbuat dari bahan rayon gitu ya. Jadi adem seperti daster, cuma untuk motif dan modelnya bisa tetap modis gitu ya. Ya modis ala emak-emak zaman sekarang gitu ya. Lalu untuk berikutnya ini daster aku juga. Daster pun di sini aku batasi ya. Bukannya aku nggak mau memiliki pakaian yang banyak atau mengkoleksi ya teman-teman. Tapi sekali lagi udah aku jelaskan di awal tadi. Oh ya teman-teman, adakah di sini yang sama denganku mulai belajar menerapkan gaya hidup minimalis? Gaya hidup minimalis itu tidak berpatokan terhadap barang dan pakaian saja ya. Untuk keuangan juga aku lebih memprioritaskan hal-hal yang bersifat pokok atau yang mempunyai nilai esensial dan fungsional aja di kehidupan aku. Tentunya harus berimbang ya teman-teman antara mungkin kewajiban, kebutuhan, saving atau tabungan dan untuk dana senang-senang atau untuk holiday atau vacation gitu ya. Lain kali insya Allah aku share masalah gaya hidup minimalis dalam keuangan gitu. Contohnya kalau menurut aku dalam keuangan adalah untuk belanja ya, belanja bulanan contohnya atau belanja kebutuhan. Kita hanya membeli barang-barang sesuai kebutuhan aja, nggak perlu nyetok-nyetok berlebihan jika memang itu digunakan hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Tujuannya apa? Agar dana yang udah dianggarkan setiap bulannya itu kita dapat tracking. Apakah sudah cukup ataukah minus gitu ya teman-teman. Nah lanjut, ini mulai aku room tour sekalian aku mau tata atau ini ya, tatain baju aku di lemari aku. Nah ini tuh kamar aku ukurannya hanya 2,5 kali 2,5 meter persegi gitu ya teman-teman. Kata developernya sih dulu ukurannya 3 kali 3 ya, tapi ternyata hasil nyatanya itu hanya 2,5 kali 2,5 meter gitu ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah tetap nyaman. Karena ini tuh aku ambil perumahan subsidi ya teman-teman. Jadinya kalau ada minusnya mungkin ya harap dimaklumi karena harganya pun termasuknya murah gitu loh ya. Ini aku untuk kamarnya sengaja temanya aku ambil warna putih gitu ya, warna-warna yang netral dan monokrom mungkin ya, ada sentuhan abu-abunya juga di gorden. Kenapa aku mengambil tema putih di sini? Karena sekali lagi aku menyukai sesuatu yang simple aja ya. Warna putih di sini adalah supaya space kamar aku itu terlihat lebih luas loh teman-teman gitu ya. Padahal sih ya ukurannya biasa aja, ukurannya kecil, sempit, tapi aku maksimalkan untuk tata letak dan dekorasinya gitu ya. Di kamar pun aku nggak taruh aksesoris atau pajangan atau hiasan apapun karena memang sekali lagi aku nggak pintar ngerawat perintilan gitu ya teman-teman. Jadi sederhana aja kayak gini kamar aku. Untuk lemarinya itu kebetulan kalau nggak salah itu ukuran berapa ya? Itu cukup tinggi sih, sekitar 2 meter kalau nggak salah ya tingginya, dan lebarnya itu sekitar berapa ya? 1 meter lebih kayaknya teman-teman. Ini tuh beli di Informa ya, kalau nggak salah iya di Informa. Nah bisa dilihat sendiri ya teman-teman, ini tuh pakaian suami aku yang di atas cuma ada 3 potong celana formal, 2 potong celana pendek untuk bepergian, lalu ada sebelahnya sarung. Di sini juga ada kaos-kaos yang cuma beberapa potong ya, 5 potong kaos untuk bepergian, 3 potong untuk di rumah. Kemeja pun hanya ada 6 potong. Ini tempat rak aku ya, tempat baju aku ada beberapa potong kaos, sama sekali nggak banyak, alias sedikit. Daster pun di sini cuma ada sedikit, sisanya masih di
cuci gitu ya. Ini gamis aku di sini cuma ada 7 potong ya. Kebetulan gamis aku bersih semua. Di bawahnya aku simpan hijab, kerudung-kerudung, underwear, terus ada handuk, mukena, spray juga ya, selimut. Untuk spray teman-teman dari sejak menikah sampai sekarang aku udah nggak pernah beli spray lagi. Itu spray hasil kado gitu pernikahan ya. Dan ini untuk tempat make up aku. Ya Allah, kacanya maaf ya itu abaikan belum dibersihkan. Ini sederhana banget. Ini adalah tempat makeup aku yang sesimpel itu ya. Alat make upnya pun murah-murah gitu ya. Nggak ada yang mahal. Ini aku kasih gantungan di sini untuk tempat tas suami. Ini kasur aku atau tempat tidur aku, ukurannya 160 kali 200, tingginya 30 cm. Nah, lanjut masuk ke area living room. Kayak banget sih, maksudnya ruang tamu ya teman-teman. Ini tuh ruang tamunya ukurannya 3 meter kali berapa ya ke belakangnya, berarti kali sekitar 4 meter atau 5 meter gitu ya. Ini ruang tamunya memang memanjang gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya di area sini tuh nggak ada ruang keluarga atau ruang TV-nya. Cuma aku manfaatin aja ini ruang tamu sebagai ruang keluarga. Aku pasang TV di situ, aku pasang buffet TV di situ. Dan tadinya sebelum aku jualan sembako itu area teras aku manfaatin buat ruang tamu setengah terbuka gitu ya teman-teman. Nah itu di belakang TV itu ada kamar mandi, dan di belakang kamar mandi itu langsung ke dapur. Kamar bersebelahan di situ ya teman-teman, antara kamar yang satu dan kamar yang dua. Di sini perumahannya tipe 36 bersubsidi, luas tanah 72, ada 2 kamar. Gitu ya. Ini aku juga taruh motor aku di situ. Karena di teras udah penuh dengan tabung gas sama galon. Seperti ini, sederhana aja. Dan maaf untuk kamar kedua nggak aku buka ya teman-teman, karena itu untuk tempat penyimpanan gudang sementara buat aku, sama sekali belum rapi karena isinya itu seperti bahan-bahan kue, perabotan untuk bikin kue, terus ya gitulah ya. Kapan-kapan aku video ini ya, aku review sih, aku record kalau udah rapi. Ini laci dari buffet TV-nya aku fungsikan untuk penyimpanan seperti Al-Quran, terus apa itu namanya, financial planner books gitu ya, ada celengan juga. Sebenarnya itu biasanya aku buat simpen hasil belanja bulanan gitu di untuk area makanan ya, cuma itu lagi nggak ada, lagi kosong, udah dimanfaatkan, udah berpindah ke dapur, maksudnya tidak ada stok. Lalu untuk laci yang satunya aku biasa manfaatin buat kayak toiletries gitu ya teman-teman, tapi juga udah berada di tempatnya masing-masing di kamar mandi karena aku nggak stok. Ini dia area kamar mandi aku. Ini kamar mandi bawaan dari perumahan, sangat sederhana, belum ada renovasi sama sekali teman-teman. Insya Allah kalau ada rezeki sebenarnya aku ingin pindah ke belakang ya untuk kamar mandinya. Masuk ke area dapur. Dapurnya pun sebenarnya ini tuh kecil ya ukurannya teman-teman, hanya 2,5 kali 3 meter ya, karena di sebelahnya itu area lorong gitu, buat apa ya, tempat-tempat taruh bahan kue gitu ya, alat peralatan kue. Aduh jadi belibet. Aku dulu bangun apa namanya ini dapur, meja dapurnya ukuran panjang 2 meter, tingginya 60 cm. Lalu ini di sini aku taruh rak gantung buat naruh terigu, tepung beras, dan bumbu-bumbu gitulah ya teman-teman. Di sini area, maaf itu warnanya belum senada ya, nggak apa-apa, itu pun bekas-bekas selai gitu loh, aku manfaatin buat tempat bumbu. Dan ini aku taruh minyak di sini, minyak goreng, kecap, terus tempat peniris minyak gitu ya. Dan ini kompornya, maaf stikernya itu agak-agak gosong ya, karena aku sering oven pakai oven tangkring di situ. Ini tempat rak bawang aku sama kopi, gula, dan wastafel aku atau sink cuci piring aku. Itu area
cuci-cuci, air apa namanya itu sih, keran buat ini ya, ngalirin mesin cuci. Sebenarnya mesin cucinya tuh pas ya dipasang ke situ, cuma, kadang tuh apa namanya, kurang fungsional loh kalau mau ambil air jadi susah, makanya aku taruh di sini. Dan perumahan ini tuh sering banget banjir karena perumahannya itu apa namanya, lebih rendah daripada jalan raya gitu ya, teman-teman. Makanya ya udahlah aku taruh gitu aja. Di sini aku taruh kulkas atau lemari es aku, maaf isinya freezernya itu kosong karena, sebenarnya ini untuk hari ketujuh ya, jadwal belanja mingguanku kedua itu besok, makanya sisa-sisa bahan makanannya itu udah menipis banget dan belum aku rapihin juga. Lanjut sebelahnya ada lemari piring atau lemari penyimpanan perabotan, di sini aku simpan toples-toples kue aku yang gak seberapa itu, tapi alhamdulillah cukup lah ya untuk naruh-naruh kue lebaran pas hari raya. Dan di sini ada aku taruh blender sama magicom. Udah sih gitu aja, aku nggak pernah simpen-simpen hiasan atau perintilan karena males buat bersihin debunya ya. Ini piring-piring aku sama mangkok yang udah aku share kemarin ya teman-teman. Udah sesederhana itu sih barangnya. Lanjut, ini di sebelah sana itu loh lorong yang aku maksud itu teman-teman. Aku fungsikan sebagai area gudang bersih ya. Aku setiap hari bersihin, aku sapu pel dan aku taruh perabotan buat kepentingan itu loh, orderan kue, pesanan kue dan catering aku ya. Ini area meja makan aku. Meja makan ini dulu pemberian dari mertua aku, ini tuh meja makan bekas ya teman-teman. Aku manfaatin sampai sekarang awet deh. Alhamdulillah ya sampai ya disyukuri aja. Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton videoku sampai di detik ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.